Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda, channel pendidikan yang membahas tentang materi-materi tingkat SMA. Pada video kali ini, Sapa akan melanjutkan limit fungsi di ketangiaan dengan subpokok asimtot fungsi aljabar. Adapun indikator pada video pembelajaran kali ini, yaitu siswa dapat menentukan asimtot fungsi aljabar. Jadi indikatornya cuma satu. Materinya sendiri, ya kita bahas definisi dari asimtot. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin kecil atau mendekati nol di jauh tak terhingga. Jadi asimtot itu adalah garis lurus di mana garis tersebut didekati atau mendekati garis lengkung sehingga jaraknya semakin kecil atau mendekati nol di jauh tak terhingga. Biar lebih jelas, perhatikan contoh grafik berikut. Ya, ini ada grafik lengkung. Nah, di sini kita tarik nih garis. Nah, garis merah ini disebut sebagai garis asimtot. Karena apa? Karena garis merah ini jika diperpanjang ke atas dan garis lengkung juga, dia jaraknya makin kecil. Makin ditarik ke atas, makin mendekati jauh tak terhingga, dia akan berhimpit atau jaraknya sama dengan 0. Ya. Terus contoh lagi, ini misalkan grafiknya diperpanjangnya ke sebelah kiri. Nah, kita tarik garis lagi nih. Nah, ini ketika makin ke sini, lihat ini kan jaraknya jauh nih. Makin ke sini makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ketika ini diperpanjang jauh sampai dengan tak terhingga, maka jaraknya dia mendekati 0. Nah, ini contoh satu lagi, garis asimtot. Nah, ini juga sama nih, asimtot juga. Jadi ketika ditarik ke atas, jaraknya dia makin kecil dan di titik jauh tak terhingga jaraknya mendekati 0. Ya, jenis asimtot sendiri itu ada 3. Yang pertama asimtot tegak. Ini bentuk grafiknya, garisnya ini sejajar dengan sumbu Y. Terus ada lagi asimtot datar. Ini contoh grafiknya, garisnya sejajar dengan sumbu X. Kalau asimtot tegak ditulisnya X sama dengan K, asimtot datar ditulisnya Y sama dengan K. Terus yang ketiga adalah asimtot miring. Ini contoh grafiknya. Garisnya ini disebut garis persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Nanti kita cari nih cara mencari asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Ya, ini cara mencari asimtot. Kita bahas yang pertama asimtot tegak terlebih dahulu. Fungsi Y sama dengan Fx per Gx memiliki asimtot tegak X sama dengan K jika Gk sama dengan 0 dan Fk sama dengan 0. Nah, Y sama dengan Fx per Gx ini itu disebut sebagai fungsi aljabarnya. Jadi nanti di soal ini kita akan mencari asimtot tegak, asimtot datar maupun asimtot miring pada fungsi aljabar yang berbentuk Y sama dengan Fx per Gx. Agar lebih jelas kita bahas contoh soalnya. Ya, tentukan asimtot tegak dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Kita jawab. Nah, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 ini fungsi Fx. Sedangkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 ini fungsi Gx. Nah, untuk mencari X sama dengan K, ini kan Gk sama dengan 0. Nah, kita manfaatkan Gk sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita cari akar-akar dari Gx-nya. Nah, sebelum mencari akar-akar dari Gx, kita faktorkan dulu baik Fx maupun Gx. Kita faktorkan. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 itu faktornya X dikurangi 2 dikali X dikurangi 4. Sedangkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 faktornya adalah X ditambah 1 dikali X dikurangi 2. Tujuannya apa? Tujuannya barangkali ada faktor yang sama dari Fx dan Gx. Kita hilangkan nih kalau ada faktor yang sama. Di sini kan ada faktor yang sama nih, kita hilangkan. Artinya apa? Artinya kita tidak usah mencari akar dari faktor yang sama tersebut. Kita fokus dari akar yang berbeda.
Ya, kita fokus dari faktor yang berbeda. Nah, yang kita cari akarnya adalah X ditambah 1. Karena X ditambah 1 ini merupakan faktor dari GX. X dikurangi 4 ini tidak usah dicari. Karena apa? Karena X dikurangi 4 ini faktor dari Fx. Ya, kita cari X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, untuk mengecek apakah X sama dengan negatif 1 ini merupakan asimtot tegak dari fungsi ini, caranya apa? Caranya kita substitusikan X sama dengan negatif 1 ini ke fungsi Fx-nya. Ya, kita tulis saja cek Fk tidak sama dengan 0. Fx-nya X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Kita ganti X-nya dengan negatif 1. Berarti F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 6 dikali negatif 1 ditambah 8. F negatif 1 sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 8. F negatif 1 sama dengan 15. Karena F negatif 1 tidak sama dengan 0, maka asimtot tegak dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 adalah X sama dengan negatif 1. Ya, bagaimana? Jelas? Ya, jadi untuk mencari asimtot tegak, silakan kalian faktorkan baik pembilang maupun penyebut. Kemudian apabila ada faktor yang sama, dicoret. Nah, terus kalian cari akarnya. Yang dicari adalah akar dari penyebutnya saja. Setelah ketemu akar dari penyebut, agar lebih jelas lagi atau agar lebih valid, kita cek memenuhi syarat yang kedua tidak, yaitu Fk tidak sama dengan 0. Berarti kita cari nih. Nah, kalau misalkan ternyata akar tersebut mengakibatkan Fk sama dengan 0, berarti akar tersebut bukan asimtot tegak. Tetapi kalau misalkan mengakibatkan Fk tidak sama dengan 0, maka akar tersebut merupakan asimtot tegak. Kita bahas asimtot yang kedua, yaitu asimtot datar. Ini contoh grafiknya. Fungsi Y sama dengan Fx per Gx memiliki asimtot datar Y sama dengan K jika limit X mendekati tak hingga Fx per Gx sama dengan K. Ya, contohnya, tentukan asimtot datar dari Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8 dibagi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Jawab. Untuk mencari asimtot datar dari fungsi aljabar, kita cari nilai limit ketahinggaannya. Berarti limit Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8 dibagi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Maka kita tulis menjadi limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8 dibagi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8. Nah, ketemu lagi dengan limit tak hingga. Nih, pembahasan limit tak hingga sudah dibahas pada video sebelumnya. Nanti saya tulis link deskripsinya, jadi silakan kalian lihat materi limit di ketahinggaan. Ya, sesuai dengan konsepnya, ketika bentuknya pembagian, berarti kita ambil pangkat terbesar baik pada pembilang maupun pada penyebutnya. Dari pembilang ini pangkat terbesarnya 3x kuadrat, dari penyebutnya 2x kuadrat. Ternyata pangkatnya sama, berarti nilai limitnya kita ambil koefisiennya, yaitu 3/2. Jadi asimtot datar dari fungsi Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8 dibagi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 adalah Y sama dengan 3/2. Nah, apabila hasil limit tak hingganya ini adalah negatif tak hingga atau positif tak hingga, maka fungsi tersebut tidak memiliki asimtot datar. Ingat ya, apabila hasil dari limit X mendekati tak hingganya ini menghasilkan bentuk negatif tak hingga maupun positif tak hingga, maka fungsi tersebut tidak memiliki asimtot datar. Jelas? Satu lagi kita bahas yang ketiga, yaitu asimtot miring. Fungsi Y sama dengan Fx per Gx memiliki asimtot miring jika pangkat terbesar Fx lebih besar pangkat terbesar dari Gx. Ya, jadi syaratnya pangkat terbesar Fx lebih besar pangkat terbesar Gx. Jadi pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Nah, agar lebih jelas, berikut contoh soalnya.
Tentukan asimtot miring Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 16 dibagi x ditambah 2. Pertama kita tentukan dulu pangkat terbesar baik pembilang maupun penyebutnya. Ternyata di sini pangkat terbesar dari fx adalah 2, pangkat terbesar dari gx adalah 1. Ini kan memenuhi syarat nih. Fk lebih besar daripada gx, berarti 2 lebih besar daripada 1. Berarti kan memenuhi syarat. Secara otomatis soal ini dia memiliki asimtot miring. Nah, untuk mencari asimtot miringnya, kita gunakan konsep pembagian dari polinomial. Ya, berarti kita bagi 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 16 dengan x ditambah 2 dengan cara porogapit. Ya, 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 16 dibagi dengan x tambah 2. Nah, cara membaginya, kita ambil pangkat terbesar nih di depan nih. Kita bagi dengan pangkat terbesar di sini. 2x kuadrat dibagi dengan x, itu hasilnya 2x. Nah, kemudian 2x ini turun ke bawah sini. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan x ditambah 2. Jadi kita kalikan 2x kuadrat ditambah 4x. 2x kuadrat didapat dari mana? 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali 2, positif 2 didapat 4x kuadrat. Kemudian kita kurangkan 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, ini nilainya 0. 8x dikurangi 4, itu hasilnya 4x. Negatif 16, ini kan tidak ada bilangan, dia langsung turun saja. Nah, berikutnya 4x ini dibagi dengan x, itu hasilnya positif 4. Terus kita kalikan 4x ditambah 8, terus kita kurangkan, itu sisanya negatif 8. Nah, 2x ditambah 4 ini disebut sebagai hasil, sedangkan negatif 8 ini disebut sebagai sisa. Nah, dua bentuk ini kita tuliskan untuk mengganti Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 16 dibagi x ditambah 2. Jadi Y-nya kita ubah. 2x ditambah 4 dikurangi 8 per x ditambah 2. Ya, jadi bentuk soal awal ini kita ubah bentuknya sesuai dengan hasil dari porokapit tadi. Nah, ini disebut sebagai hasil, ini disebut sebagai sisa. Hasil ini ditulis di depan, sedangkan sisa itu ditulis dalam bentuk pecahan dengan penyebut x ditambah 2. Karena negatif 8, maka kita tulis ini dikurangi. Kalau di sini positif 8, maka di sini plus. Nah, nanti 2x ditambah 4 ini nanti yang disebut sebagai asimtot miringnya. Ya. Jadi, asimtot miring dari Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 16 dibagi x ditambah 2 adalah Y sama dengan 2x ditambah 4. Bagaimana? Dari penjelasan tadi, sudah jelas atau belum paham? Ya, agar lebih jelas, silakan kalian kerjakan 6 soal berikut. Ya, apabila dalam pengerjaan soalnya kalian masih belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas pada video pembahasan soal. Ya, untuk video kali ini, Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.